Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saifullah dari kelompok satu. Kebetulan pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang akuisisi knowledge dan validasi knowledge dalam sistem berbasis pengetahuan. Untuk berikut ini adalah anggota kelompok satu, diantaranya ada Feriandianto, saya sendiri, Bagus Saifullah, dan juga Rizky Handika Al-Hadi. Kita masuk ke materi pendahuluannya dulu. Eh, Dalam sistem berbasis pengetahuan, kualitas knowledge sangat menentukan kualitas keputusan. Kenapa? Karena jika pengetahuan yang dimasukkan salah atau tidak lengkap, maka sistem bisa memberikan keputusan yang keliru. Karena itu, ada dua proses utama, akuisisi knowledge atau mengumpulkan pengetahuan, dan juga yang kedua itu validasi knowledge atau memastikan kebenaran pengetahuan. Apa sih yang kita tahu dari validasi knowledge itu? Secara simpelnya sih yaitu proses mengumpulkan pengetahuan, dan juga untuk akuisisinya yaitu memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar dan layak digunakan. Nah, next selanjutnya untuk akuisisi knowledge adalah proses mengumpulkan dan memindahkan pengetahuan dari pakar, dokumen, maupun data. Dalam proses ini, kita memerlukan sumber-sumbernya seperti pakar, dokumentasi, data historis, observasi, pengalaman lapangan. Eh, untuk metodenya yang sering digunakan itu bisa berupa wawancara, kuesioner, observasi proses kerja, brainstorming, dokumen mining, hingga data mining atau machine learning yang biasa kita kenal ya. Tujuannya agar sistem memiliki pengetahuan yang cukup dan akurat sebelum dipakai. Untuk output akuisisi akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan untuk materi output akuisisi. Di sini hasil dari proses akuisisi kemudian dituangkan dalam bentuk pengetahuan yang terstruktur seperti aturan if, then, fakta atau informasi dasar, prosedur kerja, modul keputusan, diagram proses, atau basis pengetahuan yang siap digunakan. Output ini nantinya menjadi fondasi utama dari sistem berbasis pengetahuan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke validasi knowledge. Setelah pengetahuan dikumpulkan, tahap berikutnya adalah validasi knowledge. Validasi adalah proses memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar, konsisten, dan sesuai dengan kenyataan. Beberapa metode antara lain review oleh pakar untuk memastikan kebenaran isi, pengujian dengan kasus nyata untuk melihat apakah sistem bekerja dengan benar, simulasinya per review, dan pengecekan konsisten aturan agar tidak saling bertentangan. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan keputusan. Selanjutnya, output validasi dan perbedaan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ferry Andrianto. Oke, berikutnya adalah output validasi dan perbedaan. Hasil validasi adalah pengetahuan yang sudah diverifikasi, diperbaiki bila ada kesalahan, dan dibersihkan dari ketidakkonsistenan. Output validasi ini ada tiga, yaitu aturan terverifikasi, pengetahuan diperbaiki, dan inkonsistensi dihapus. Kemudian ada perbedaan utama. Yang pertama adalah akuisisi fokus mengumpulkan pengetahuan. Yang kedua adalah validasi fokus memastikan keakuratan. Kemudian kita masuk ke contoh dan kesimpulan. Contoh sederhananya
Dalam sistem absensi karyawan, akuisisi dilakukan dengan mengambil aturan dari HRD terkait terlambat, izin, dan cuti. Validasi dilakukan ketika HRD mengecek apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan atau belum. Kemudian kesimpulannya, akuisisi dan validasi adalah dua tahap penting yang saling melengkapi. Tanpa akuisisi yang baik, sistem kekurangan pengetahuan; tanpa validasi yang benar, sistem berpotensi menghasilkan keputusan yang salah. Keduanya sangat penting agar sistem dapat bekerja dengan akurat dan dapat dipercaya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.